Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu percaya setiap kami yang beribadah, ibadah yang kedua di tempat ini, kami terima kemenangan dari Tuhan. Iman kami dibangkitkan, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Dan karena firman-Mu kami kuat, hidup rohani kami dibangun. Kami boleh belajar bagaimana kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biar mulut bibir kami terus memuji-muji nama-Mu. Oh thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Yesus Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus Kau segalanya bagiku. Nyanyikan. Yesus Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus Kau segalanya bagi-Mu. Sekali lagi nyatakan. Yesus Kau ajaib. Sekarang berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Karena itu mari Roh Kudus penuhi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berdaulatlah atas setiap kami. Dan kiranya terjadi atas hidup kami seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama umat Tuhan, katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Saudara, lagu tadi saya ingat saya tulis pada waktu saya mengalami keajaiban Tuhan. Sesuatu yang gak mungkin, tapi saya gak cerita karena nanti panjang. Tapi melihat sesuatu yang gak mungkin, iman saya tetap bangkit. Saya tahu Tuhan mau lakukan perbuatan ajaib. Dan benar, di tengah makin keadaan gak mungkin, tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Karena itu saya melihat bukan sekedar sebuah apa yang mungkin kita mendengar dari orang itu, Tuhan itu ajaib. Tapi mengalami bahwa Tuhan Yesus ajaib. Dan saya ingat waktu itu saya lagi di tanah perjanjian. Waktu orang-orang lagi pada turun dari bus ya biasalah mampir di satu tempat. Saya gak mau turun dulu, saya tiba-tiba mulai bermazmur. Memperkatakan Yesus Kau ajaib di hidupku. Saudara, siapa Yesus yang sudah kenal dalam hidup saudara?
Tadi pagi saya berbicara tentang Yesus yang baik. Banyak melakukan perbuatan yang baik atas hidup kita. Ada yang berkata Yesus, dia menjadi teladan, ya, role model dalam hidup kita. Dia sabar. Tuhan Yesus itu memperhatikan anak-anak. Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Siapa Yesus yang saudara melihat dalam hidup ini? Yesus yang ajaib, yang melakukan perbuatan ajaib. Saudara, tema secara umum yang kita terima hari-hari ini bagaimana mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Tadi pagi saya membagikan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dikasih Tuhan, ini tujuan ilahi, ini pattern ilahi untuk saudara dan saya. Yang dipilih, kita itu ditentukan Alkitab katakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara kalau ditanya goalnya, kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya? Supaya kita bisa diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya. Saudara tentu kita perlu role modelnya dong. Karena itu Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia Allah, dia anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Saudara dan saya bisa lihat pattern yang nyata manusia di muka bumi ini. Oh, ternyata dia bisa hidup. Ternyata kesempurnaan itu ada. Alkitab berkata Tuhan Yesus itu dicobai. Hanya ia tidak berbuat dosa. Oh ternyata bisa toh. Saya menang atas dosa. Menjadi teladan kita bisa mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Saudara di ibadah yang kedua ini saya ingin berbicara tentang melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita disebut meneladani, kita juga lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Alkitab berbicara Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat. Ada satu ayat yang boleh ditayangkan lagi mungkin dari Kisah 10 ayat yang ke-38. Dikatakan tentang Yesus. Tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, makanya dia lahir ke dunia ini dalam flesh daging. Ya. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala percaya, tapi satu hal dia harus menjadi seperti manusia hidup dalam daging ini. Dia lahir dari baby, dia gak bisa apa-apa, dia depend on the parents. Dia depend sama papa mamanya. Gak bisa lakukan apapun. Sampai dia tumbuh, sampai dia besar. Disitulah kemudian keilahiannya dinyatakan. Dan dikatakan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Ketika Yesus yang masih kecil tumbuh dewasa, dia penuh Roh Kudus. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dikatakan Tuhan Yesus berjalan berkeliling. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia melakukan tanda dan mujizat. Dia berbuat baik. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berpikir demikian, kalau tadi ayatnya berbicara bahwa kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, it means, ya artinya saudara dan saya yang mau mengikuti keteladanan Tuhan Yesus, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Aminnya ragu-ragu. Wah, who am I? Aduh siapa saya? Kuncinya satu. Tadi pagi saya juga berbicara hal ini. Yang membuat saudara dan saya akan berbeda adalah ketika Roh Kudus turun atasmu. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, itu berbeda. Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Maka dia kemudian memberi teladan. Dia berjalan berkeliling buat baik, menyembuhkan orang sakit. Itu yang Tuhan Yesus lakukan.
Dan saya percaya kalau Alkitab berkata kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, Anda dan saya juga bisa doing the same thing. Kita juga akan melakukan perbuatan besar. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini bukan statement bohong-bohong, ini bukan statement biasa, ini statement yes, ya dan amin. Ini firman Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya berdoa kita yang menangkap ini. Ini belum lama kita merayakan hari Pentakosta. Saya percaya ini related dengan tema mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Kita hanya bisa karena Roh Kudus turun atas kita. Saya sampaikan gini, saudara dan saya nggak bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus tanpa Roh Kudus. Orang boleh belajar, oh ini Tuhan Yesus seperti ini. Orang boleh menganalisa mengenai karakter Kristus. Orang boleh menganalisa semua hal. Lalu hal-hal yang baik dikasih tahu kalau kita lakukan ini, kita begini-begini. Tapi saya beritahu saudara, without Holy Spirit, we cannot do what Jesus did. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Hanya karena Roh Kudus. Karena itu saya berdoa, setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Boleh kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Nyatakan dengan iman, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari yang percaya, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, amin, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau Roh Kudus bekerja di antara kita, mujizat pasti terjadi. Saya terlalu yakin, sebab Dia itu ajaib. Orang-orang yang penuh Roh Kudus akan melakukan perbuatan ajaib juga. Saudara, mari saya ajak kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12, saudara bisa lihat di layar, kita baca dengan keras 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar dari itu. Wow. Tapi kuncinya Tuhan Yesus sebetulnya ngomong di anak kalimat terakhir. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kenapa emang kalau Tuhan Yesus pergi kepada Bapa? Tuhan Yesus bilang gini, aku harus balik, aku harus pergi kepada Bapa. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Supaya penghibur itu datang. Supaya roh penolong itu datang. Kalau aku gak pergi, ya yang lakukan aku sendiri. Kira-kira gitu. Tapi kalau aku pergi kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Nanti bukan cuma aku, tapi kamu semua. Kamu semua. Dan saya mau beritahu, bukan cuma zaman murid-murid waktu itu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Kepada murid-muridnya juga yang ada di tempat ini. Let's give glory to the Lord. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuncinya karena Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita percaya, kita akan melakukan perbuatan besar. Masalahnya, untuk percaya juga gak mudah. Dan saya mau beritahu, untuk percaya kita perlu Roh Kudus. Saudara, level percaya sama iman itu levelnya beda. Ya kalau orang bilang, lu percaya gak? Ya gue percaya sih, percaya enggak sih, tapi gue lihat bukti dah. Kalau kita lihat bukti, oh gue percaya deh. Itu levelnya manusia. Kalau kita bilang, oh yes, I believe. Tapi kalau yang namanya faith atau iman, itu mempercayai sesuatu yang di luar pikiran kita. Mempercayai sesuatu yang rasanya kalau kita pikir gak mungkin deh. Atau mungkin gak mungkin gua. Saudara, iman itu adalah mempercayai apa yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Bukan hanya firman Tuhan yang tertulis, yang kita pelajari dalam firman Tuhan. Ketaatan untuk melakukan, kalau kamu lakukan ini kamu diberkati. Kalau kamu menabur kamu diberkati. Kalau kamu gini. Saudara, kadang-kadang kita merasa, aduh gua aja gini kurang apalagi nabur. Tapi coba kita taat. Sebab kalau kita cuma percaya, kita cuma dengerin. Lu gimana, lu gimana. Kita cuma dengar pendapat orang. Gak usah dengar pendapat orang. Malah kadang-kadang kalau saya lihat sosial media menyesatkan. Sorry to say. Banyak orang seenaknya aja main ngomong. Waduh kalau dia punya followers banyak. Dia ngomong seolah-olah orang percaya semua. Begitu digaungkan, oh iya nih bener nih dia nih. Saudara hati-hati. Karena itu melakukan firman Tuhan itu lebih benar daripada tahu tentang firman Tuhan. Saudara kalau kita sudah melakukan, makanya saya gak berani mengajar sesuatu kalau saya gak melakukan. Dan sometimes untuk melakukan kita perlu keberanian iman. Dalam segala hal. Kita mau take a step, gak mungkin. Aduh gimana ya. Menurut manusia, aduh lu gila lu. Berani-beraninya. Atau kita berkata, Tuhan suruh saya gini. Mana mungkin, udah gak bisa lu. Saudara, hal-hal yang mustahil itu. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Gak tahu gimana, gak bisa dijelasin. Tiba-tiba saudara percaya aja. Aku melangkah. Aku lakukan. Tapi waktu kita percaya. Di balik itu baru kita lihat kemuliaan Tuhan yang besar. Dan kita baru bilang, Tuhan Yesus engkau ajaib. Kalau orang ngomong sama kita dan berkata, ih gile ya lu ternyata bisa ya. Enggak bukan gua. Gua pasti gak bisa. Ini benar-benar Tuhan yang buat mujizat loh. Saudara yang dikasih Tuhan, nama Tuhan akan dimuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya, kita akan lakukan perbuatan besar. Masalahnya untuk percaya aja susah, tadi saya bilang. Untuk percaya kita perlu Roh Kudus. Makanya saya katakan orang yang dipenuhi Roh Kudus seringkali akan melakukan hal-hal yang gak masuk di akal oleh manusia.
Dia berani melangkah. Waktu dia berdoa, dia mendapat konfirmasi, dia dapat peneguhan firman Tuhan, dia dengar khotbah, mungkin ada di antara saudara yang duduk hari ini waktu dengar firman. Dek, ini konfirmasi buat saya untuk berani melangkah. Melangkah. Mungkin takut, keluarga juga timbang-timbang, hitung punya hitung rasanya gak mungkin. Tapi engkau dapat konfirmasi hari ini dan imanmu bangkit. Saya mau beritahu saudara, engkau akan lakukan perkara yang luar biasa. Ketika kita harus melangkah hanya sesuai dengan ukuran kita, yes, kita manusia rata-rata biasa. Tapi untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Saudara, kita perlu Roh Kudus atas hidup kita. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berani melangkah dengan iman. Dan waktu dia berani melangkah dengan iman, dia akan melihat apa yang dikatakan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan yang lebih besar dari yang aku perbuat. Saudara, ketika saya baru bertobat, terima Yesus, ikut Tuhan. Biasa saya belajar firman Tuhan. Sampai satu hari saya mengalami pengalaman rohani yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya dilawat Roh Kudus. Tadinya saya nolak, saya bilang itu sesat tuh. Tiba-tiba saya dilawat Roh Kudus, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pengalaman baru rohani buat saya. Mungkin pertanyaannya apa yang terjadi sesudah itu? Tiba-tiba karunia-karunia rohani mulai bangkit. Saya gak pernah berpikir bahwa saya menulis lagu, itu gak pernah. Seumur hidup gak pernah kebayang. Tapi tiba-tiba satu kali saya lagi saat teduh, saya lagi muji Tuhan. Tiba-tiba ayat itu seperti muncul, melodi mulai datang, saya mulai bermazmur. Tiba-tiba lahir lagu. Teman-teman saya dengerin lagu ini. Ini lagu siapa nih? Bagus nih Wel. Ini lagu gua dikasih Tuhan. Hah, lu nulis lagu. Saudara, sesuatu yang saya gak pernah pikirkan. Karunia-karunia rohani itu mulai bangkit muncul. Saya ingat ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Yang paling terutama saya mulai berani bersaksi. Dulu saya, waduh takut gak mau inilah, ngomong aja. Tapi tiba-tiba saya mulai berani berbicara. Tuhan memberikan roh keberanian buat saya. Bahkan untuk di depan panggung, untuk berbicara kepada orang. Mungkin banyak di antara kita merasa, saya mah di belakang. Saya gak berani ngomong, saya takut. Saya berdoa, Roh Kudus memenuhi kita. Kita diberikan roh keberanian. Saya ingat satu hari, saya masih mahasiswa. Lagi liburan, saya kuliah di Bandung. Lalu kemudian saya ke puncak karena keluarga lagi kumpul. Keluarga besar lagi kumpul di satu villa di puncak, liburan. Sampai di sana banyak keluarga besar, sepupu apa semua pada datang. Kita ngumpul nih. Sore-sore, wah lagi kan namanya keluarga Kristen nyanyi lagu rohani dong. Sambil main gitar. Saya main gitar nyanyi, wah muji-muji Tuhan. Tiba-tiba setelah tengah-tengah nyanyi, itu ada tante saya salah satu. Ya tante saya kan perempuan ya saudara ya. Ya emang namanya juga tante, perempuan. Tapi tiba-tiba dia bisa mengaum dan ngamuk marah sama saya. Ya dia dirasuk oleh roh jahat, tiba-tiba dia ngamuk. Suaranya kayak suara laki. Wah dia marah sama saya. Itu yang namanya saudara-saudara saya, sepupu saya pada lari keluar semua. Tinggal saya sendiri, saya bukannya lari. Tiba-tiba ada roh yang bernyala-nyala. Dalam nama Yesus. Makin nyanyi saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sementara yang lain pada ketakutan. Waktu saya nyanyi tiba-tiba roh itu teriak keras dan lari. Tante saya bangun. Dan sadar. Kenapa saya? Saudara dikasih Tuhan. Saya cerita ini bukan karena saya udah jadi hamba Tuhan. Enggak. Saya masih jadi mahasiswa. Dan waktu itu ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Mulai Tuhan tunjukkan satu persatu perkara-perkara yang saya gak pernah berpikir. Tuhan bisa buat. Mengusir setan dalam namaku. Mendoakan orang sakit disembuhkan. Apa yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Masalahnya percaya apa enggak sih? Kalau mau mengikuti teladanan Tuhan Yesus, percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Bagi saya ini bahasa roh, saudara. Itu juga perlu iman. Banyak orang nolak itu bahasa roh itu sesat. Kenapa? Karena gak masuk di akal. Yes, iman itu gak masuk di akal. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Percayalah kalau kita penuh Roh Kudus dan kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kuasa dan tanda mujizat ini bukan untuk action. Ini untuk tujuan ilahi. Tanda-tanda ini terjadi waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika seorang memberitakan Injil disuruh Tuhan menyampaikan, tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya kalau enggak kita jadi dukun nantinya. Ya, waduh, banyak orang tuh cari hamba Tuhan jadi kayak dukun. Yang ini lebih sakti nih. Ke sono aja, oh dia lebih hebat. Enggak, saudara, saya beritahu saudara. Saudara pun akan melakukan perbuatan hebat. Ketika engkau percaya, engkau berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Nanti Tuhan akan buktikan, even anak-anak berdoa. Kemarin saya lagi sharing-sharing di KUL dengan semua anggota KUL. Satu bersaksi, dia guru sekolah minggu, saudara. Ada satu anak, dia bilang ke kakaknya, I want to pray for my parents. Parentsnya udah divorce. Udah gimana. Tapi doa saya, apa sih doa kamu? Saya pengen mama saya bisa ibadah sama-sama bareng. Kan sesuatu yang mustahil kakak Rohani gini. Ya udah, ayo doa, kita doa. Kamu percaya nggak? Ya I believe Jesus will answer my prayer. Anak ini doa. Sebulan, 2 bulan, gak jadi. 3 bulan, 4 bulan. Tapi waktu dia tanya kakaknya, doa aja. Saudara setelah 6 bulan berdoa. Dia dengan happy dan kasih tahu kakaknya. Kok ini kejadian, hari ini kami kebaktian bareng. Nanti ibadah kedua, kok jangan kemana-mana ya. Tolong lihat. Dan dia kaget lihat benar-benar papa, mamanya, oma, opanya duduk bareng kebaktian sama-sama. Tuhan jawab doa saya kok. Anak kecil doa sesuatu yang mungkin gak mungkin orang bilang. Tapi terjadi. Saudara, when you believe, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, Alkitab berkata. Kuncinya cuma percaya. Tapi saya bilang tadi, untuk percaya aja kita perlu Roh Kudus. Karena itu yang perlu kita maintain, itu hubungan dengan Tuhan. Supaya kita penuh Roh Kudus. Di rumah penuh Roh Kudus. Waktu kita lagi kerja penuh Roh Kudus, sudah bisa bernubuat ke orang lain. Sudah bisa melakukan perkara besar. Dimanapun, saya percaya orang di penuh Roh Kudus akan melakukan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sama-sama. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau ajaib. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Biar musik tekan puji. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Boleh saudara dua angkat kedua tangan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Roh yang sama, Roh Allah yang hidup, Roh Kudus penuhi anak-anak. Engkau akan bangkitkan iman yang mulai lemah. Engkau akan bangkitkan spirit yang selama ini mulai pudar. Aku berdoa dalam nama Yesus, iman mereka bangkit dan mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Kami akan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Oh Rabba Sakara Labaya Rabaya 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 Rabaya. Mari yang sudah berbahasa roh, mulai berbahasa roh saudara. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan ingat kata orang. Kalau saudara dulu pernah, just do it, just do it. Seperti orang bodoh, yes, do it. Sekarang
Saya merasakan ada beberapa saudara yang sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidup. Dan rasanya kok dipepet pada kemustahilan. Makin gak mungkin. Istilahnya orang bilang udah gak ketolong. Mungkin kau sendiri mulai rasa hopeless. Tapi pagi ini imanmu bangkit. Saya beritahu, kalau engkau berkata cuma mujizat yang bisa ubah, saya mau bilang, yes, memang cuma mujizat. Dan Tuhan mau buat mujizat melalui hidup. Tuhan mau buat mujizat melalui hidup. Supaya melalui engkau, nama Tuhan akan dimuliakan. Supaya ketika orang lain lihat, kok bisa sih? Saudara cuma bilang, ini bukan gua, Tuhan Yesus. Engkau akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Oh rapa syakarala. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Minta Roh Kudus pimpin. Roh Kudus penuhi ya. Roh Kudus baharui. Oh rapa ya rapa ya. Inarala ya rapa ya. Oh rapa ya rapa ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa